Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sita Amalia Berlianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 5 tahun 2021. Saya dari kelompok 4 dengan pengampu pembina 4A, Bapak Suhendra SIP MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang etika publik. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Sekarang kita akan masuk ke materi kode etik dan perilaku pejabat publik. Sebelum berlanjut, apakah kalian sudah mengetahui apa itu etika? Etika adalah karakter atau etos individu maupun kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Ini menurut Profesor Aizumardi Azra. Sedangkan menurut Rikokur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Menurut Harriet Moko, integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kalau tadi kita membahas tentang etika, sekarang kita akan membahas tentang kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana pada pasal 3 diatur tentang prinsip aparatur sipil negara, pada pasal 4 diatur nilai-nilai dasar etika publik, dan pada pasal 5 diatur kode etik ASN. Definisi dan lingkup etika publik diantara lain pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, serta modalitas etika jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Dimensi etika publik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik merupakan moral dalam etika publik, menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Sedangkan pada dimensi modalitas terdapat 3 unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Ada dimensi modalitas yang akuntabel, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Ada 3 aspek dalam akuntabilitas, yaitu tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi, serta tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengkoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Untuk dimensi modalitas transparan, yaitu organisasi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi itu sendiri, yaitu legislator, auditor, publik, dan dipublikasikan. Sedangkan pada dimensi modalitas netral, yaitu ASN terbebas dari pengaruh partai politik demi untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang telah dibebankan. Ingat ya, ASN itu nggak boleh terlibat pada partai politik. Pada dimensi tindakan integritas publik yang dimaksud di sini adalah pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, atau moral yang bisa diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Pejabat publik yang ideal membutuhkan perubahan mindset, penguasaan pelayanan, penggunaan wewenang sebagai peranan dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta penggunaan jabatan yang amanah. Adapun 8 area perubahan reformasi birokrasi antara lain manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Sekarang, mari kita masuk ke materi bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, di mana masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis, di mana proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Dan yang terakhir, legitimasi etis, di mana norma etika menjadi penopang dan berbagi ideologi dalam aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Dari ketiga legitimasi ini, yang paling kuat merupakan legitimasi etis. Alasan legitimasi etis menjadi penting karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia, serta karena etika tidak mendasari diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Alur implikasi kode etik sendiri yaitu dimulai dari ketidaktahuan norma, yang kemudian terjadi penyimpangan, sehingga ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, pelatihan kepegawaian dengan memperhatikan aspek profesionalisme dan aspek kognitis, serta diskusi kasus nyata. Sekarang kita masuk ke aktualisasi etika ASN. Kita sebagai seorang ASN harus menghindari konflik kepentingan, karena konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Contoh-contoh tindakan yang masuk ke dalam kategori konflik kepentingan antara lain ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan, menerima segala suatu bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah, membocorkan informasi komersil atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Sekian penyampaian saya mengenai materi etika publik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.